Selamat malam, Sir. Saya Devanusi Saya Bari Unsong. dan kami saat ini akan menjelaskan tentang proyek kami yaitu aplikasi Pertamina, aplikasi kalkulator Pertamina, di mana aplikasi ini akan mendata eh, pembelian di dalam aplikasi ini. Dan eh, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang main dulu. Jadi di main ini kami mengimpor kelas dan anotasi yang diperlukan seperti database untuk konfigurasi database, terminal views untuk logika antarmuka terminal, kelas dan spring seperti application context, annotation config application context, dan anotasi komponen scan untuk mempermudah pengelolaan komponen. Dan program ini adalah Spring Framework memindai paket Vertacalc App package ini dan untuk menemukan komponen dan konfigurasi. Dua objek database dibuat dan dikonfigurasi dengan metode database pagar dan menggunakan bin. Tiga objek terminal view dibuat sebagai objek Spring yang diambil oleh program. Sekarang kita masuk ke terminal views yang akan dijelaskan oleh Mario. Baiklah, di program Terminal Bus ini adalah bagian dari aplikasi terminal berbasis Java dengan menggunakan Spring Framework yang bertujuan untuk mengelola sistem penjualan bensin, dan kita akan masuk ke alur programnya. Yang pertama adalah menu utama atau login menu. Menu ini menampilkan opsi untuk memilih sebagai admin, pembeli, atau keluar. Terus kedua ada menu admin menu. Di menu ini, admin dapat melakukan operasi berikut seperti tambah produk, hapus produk, edit, tampilkan produk, dan tampilkan pesanan, serta keluar menu. Lalu yang ketiga, ada customer menu atau customer menu ya. Di menu ini, pembeli dapat melakukan operasi seperti berikut: memesan bensin, lalu ada mengedit pesanan, lalu hapus pesanan, terus bayar pesanan. Lalu menu keempat, melihat data. eh, di menu ini adalah menu lihat data stok yang menampilkan daftar daftar stok yang tersedia di sistem seperti nama, harga, dan jumlah stok. Lalu eh, Kita masuk sekarang ke eh, admin service EMPL. Nah, di sini eh, kami menaruh komponen admin service IMPL untuk dan komponen ini menandakan bahwa kelas ini adalah komponen Spring yang dapat digunakan melalui dependency injection. Admin service IMPL adalah implementasi dari antarmuka admin service yang menyediakan layanan-layanan untuk admin terkait pengolahan dan data stok. Nah, dependency injection. Nah, dependency injection ini adalah komponen yang dibutuhkan stok yang membutuhkan stok repository EMPL yang yaitu kelas yang bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan data stok. Stok repository digunakan untuk mengambil, menambah, menghapus, dan mengedit data stok. Juga mengembalikan daftar stok dalam bentuk array list stok. Baru ada menu tambah stok untuk menambah stok, memanggil input data untuk meminta input pengguna nama, harga, dan stok. Baru ada delete data stok, fungsi untuk menghapus data stok. Baru ada edit data stock untuk mengedit data stock. Nah, sekarang kita masuk ke transaction service.
Di menu transaction service ini adalah kode yang mengimplementasikan layanan transaksi untuk pelanggan dalam aplikasi berbasis terminal. Seperti seperti komponen transaction service MPL, di mana kelas ini diimplementasikan sebagai komponen Spring dengan anotasi komponen sehingga dapat digunakan melalui dependency injection. Lalu ada variabel utama, di mana eh, fungsi dari variabel utama ini adalah memberikan data pelanggan, di mana memberikan data pelanggan ini mengambil data semua pelanggan dari repository dan mengembalikannya dalam bentuk array list. Lalu ada pesan bensin. Menu ini memiliki fungsi untuk memungkinkan pelanggan untuk memesan bensin. Lalu seperti menampilkan daftar stok bensin yang tersedia, lalu meminta pelanggan memilih jenis bensin, menginput data pelanggan, lalu menghitung total pembayaran berdasarkan harga per liter bensin. Lalu ada menu edit pesanan. Di menu ini kita dapat mengedit pesanan dengan cara pertama membatalkan pesanan sebelumnya, lalu yang kedua meminta pelanggan memasukkan pesanan baru. Lalu ada menu batalkan pesanan, di mana menu ini dapat membatalkan pesanan dengan mengatur ulang data pelanggan sementara. Lalu ada menu checkout, di mana fungsi dari menu ini untuk menyelesaikan transaksi dengan langkah, pertama memasukkan kritik dan saran pelanggan, lalu ada mengurangi stok bensin sesuai jumlah yang dibeli, dan menyimpan data pelanggan ke repository. Lalu kurangi stok bensin, di mana menu ini dapat mengurangi stok bensin sesuai jumlah yang dibeli pelanggan, dan jika stok bensin habis, stok dihapus dari repository. Jika masih tersisa, stok diperbarui. Kita sekarang masuk ke pelanggan repositories. Di sini eh, kita menambahkan class repositories IMPL yang merupakan implementasi dari interface pelanggan repositories. Baru menggunakan eh, metode ambil data pelanggan bertujuan untuk mengambil data semua data pelanggan dari tabel pelanggan dan di database. Baru ada metode simpan data pelanggan bertujuan untuk menyimpan data pelanggan ke dalam database. Nah, sekarang kita masuk ke stock repositories. Di sini kita menaruh class stock repository MPL, yaitu implementasi dari stock repositories. Baru metode ambil data stok bertujuan untuk mengambil data stok dari tabel stok di database. Ketiga adalah metode menghapus data untuk menghapus data berdasarkan ID yang diambil dari list ambil data stok. Baru tabel edit data. Tabel edit data ini bertujuan untuk memperbarui data stok berdasarkan indeks yang diberikan. Lalu ada tambah data bertujuan untuk menambahkan data stok baru dalam database. Nah, sekarang kita masuk ke pelanggan. Di mana di menu pelanggan ini ada deklarasi atribut, yang ini adalah kelas pelanggan yang memiliki beberapa atribut yang menyimpan data terkait pelanggan, seperti data nama, ada total pembayaran, banyak bensin, jenis bensin, metode pembayaran, dan kritik dan saran. Lalu yang kedua ada getter dan setter. Di kelas ini memiliki getter dan setter yang untuk setiap atribut, di mana getter ini digunakan untuk mengambil nilai dari atribut, lalu setter digunakan untuk menetapkan nilai pada atribut. Dengan setiap setiap atribut memiliki dua metode, yaitu getX dan metode setX. Lalu Kita masuk ke stok sekarang. Stok, ini kita mendeklarasi atribut
Kelas stok memiliki beberapa atribut untuk menyimpan data terkait barang, yaitu nama untuk menyimpan nama barang, harga untuk menyimpan harga barangnya, stok untuk berapa jumlah liter, berapa liter stok yang tersimpan. Baru ada ID untuk ID unik untuk menyimpan ID unik untuk setiap barang. Kalau kita menggunakan getaran setter juga, untuk penggunaan getaran setter di sini adalah mengambil nama barang seperti nama barang sama dengan stok get nama. Nah, sekarang kita masuk ke database. Di database ini memiliki deklarasi atribut yang di dalamnya ada nama, terus ada username, terus ada password, ada host, port, dan connection. Lalu ada konstruktor, di mana konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi objek database dengan nilai-nilai kayak database, terus ada nama pengguna, terus ada kata sandi, alamat server, dan port. Lalu ada metode get connection, yang dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan objek koneksi ke database. Objek koneksi ini akan digunakan oleh bagian lain dari aplikasi untuk berinteraksi dengan database. Lalu ada metode setup, di mana metode ini berfungsi untuk mengkonfigurasi dan membuat koneksi ke database. Nah, sekarang kita masuk ke demo aplikasinya. Sini, oke, kita sudah mengaktifkan XMPP-nya yaitu MySQL dan Apache. Nah, sini kita sebagai admin aja dulu. Sini saya tampilkan pesanan saja dulu ya, karena kemarin saya sudah mencoba-coba memasukkan beberapa data, dan ini data-data yang saya masukkan di database. Nah, udah ada 3 data. Sekarang kita akan tampilkan produk. Produk juga kalau nggak salah udah ada. Nah, produk itu kita udah ada Pertamax dan Pertalite. Sekarang kita coba tambah produk. Tuh kita tambah di apa ya nama produk, nama stok. Nama produknya adalah solar. Harganya 7.000. Tukang stoknya kita taruh aja 50 liter di dalam. Oke. Kedua kita bisa hapus. Kita hapus saja Pertalite. Oke. Nah, sekarang kita edit produk. Kita edit produk pertama, yaitu pertama kita ganti jadi Pertalite. Baru masukkan harga, itu kita masukkan harganya 10.000. Baru stoknya 100 liter. Nah, sekarang kita tampilkan produknya. Sekarang sudah terjadi jadi seperti ini. Lalu kita masuk ke kita keluar dari menu ini. Keluar. Lalu kita pergi ke menu pembeli. Sekarang kita mau pesan bensin. Sini kita pesan saja Pertalite. Pesan nama saya Devat. Baru masukkan yang sudah membayar bensin. Dapat tulis. Berapa banyak bensin yang ingin dibeli? 15 liter. Nah, baru kita mengedit pesanan. Kita edit pesanan, urgensi kita pakai solar. Devan tetap, baru bayar bensin tetap QRIS, dan berapa banyak liter yang ingin dibeli? 10. 10 liter. Nah, sekarang kita hapus karena setiap beli bensin pasti hanya membeli satu, jadi kalau kita hapus pasti kita bakal mengulang lagi, jadi nggak usah hapus aja dulu. Lalu kita bayar saja. Nah, bisa bagus. Teman ke menu admin. Di menu admin ini kita dapat melihat produk saja dulu, dan di sini sudah terkurang 10 liter, dan
kita tampilkan menu, kita tampilkan pelanggan. Di sini udah ada nama saya, lalu yang tadi kita masukkan data semuanya. Nah, sekian aplikasinya. Sekarang kita akan eh, masuk ke sifat-sifat PBO. Di sini kita mulai dari admin saja dulu. Nah, menu admin, di menu main di sini program ini menggunakan konsep abstraksi terutama pada kelas database dan terminal views. Kelas tersebut menyembunyikan implementasi internal. Lalu ada enkapsulasi, sifat enkapsulasi terlihat pada pada kelas database di mana data terkait koneksi database disimpan sebagai atribut dan akses tersebut dibatasi melalui metode seperti setup, buka pagar, tutup pagar, titik. Nah, ketiga ada komposisi. Program ini menunjukkan komposisi objek dalam main dengan menggunakan injeksi dependensi, misalnya objek database disuntikan ke dalam aplikasi melalui metode bin. Lalu ada polymorphism, dapat terlihat pada objek terminal views yang diambil dari application context script framework. Dengan menggunakan komponen scan memungkinkan objek yang berada untuk digunakan melalui interface yang serupa. Lalu kita masuk ke terminal views. Terminal views akan dijelaskan oleh Mario. Oke, di dalam terminal views ini kita memiliki program yang diberikan. Kita dapat melihat berbagai sifat pemrograman berorientasi itu, di antara lain ada abstraksi, di mana program ini menggunakan abstraksi dalam bentuk antarmuka atau interface, menus yang diimplementasikan oleh kelas terminal views dengan metode run di dalam terminal views. Lalu ada enkapsulasi, di mana program ini menggunakan enkapsulasi dengan cara menyembunyikan detail implementasi dan hanya menyediakan akses melalui metode tertentu. Lalu ada komposisi, di mana menu komposisi ini menampilkan terminal view yang memiliki hubungan komposisi dengan admin service EMPL dan transaction service EMPL, serta kelas terminal views. Lalu ada polymorphisme, mana polymorphisme ini dapat dilihat dalam cara kelas terminal views dan dapat bekerja dengan berbagai jenis layanan seperti admin service EMPL dan transaction service EMPL. Oke, kita lanjut ke admin service EMPL. Nah, admin service EMPL ini adalah suatu abstraksi yang digunakan dalam bentuk antarmuka untuk mengimplementasikan admin service yang mendefinisikan metode-metode yang harus ada seperti berikan data stok, tambah data stok, delete data stok, dan edit data stok. Kedua ada enkapsulasi, terlihat pada cara data disembunyikan di dalam objek, misalnya kelas stok memiliki atribut pribadi seperti nama, harga, dan stok yang hanya dapat diakses dan dimodifikasi melalui metode setter, set nama, dan set harga, dan set stok. Akses langsung akan ke data tersebut dibatasi dan perubahan hanya dapat dilakukan melalui metode yang sah. Tiga adalah komposisi. Program ini menggunakan komposisi yaitu kelas admin service EMPL bergantung pada objek lain yaitu stock repository EMPL untuk mengakses dan memodifikasi data stok kelas admin service EMPL membutuhkan objek stock repository EMPL untuk menemukan fungsionalnya seperti mengambil data stok, menambahkan data stok, dan menghapus. Oke, kita lanjut ke transaction service.
Di menu ini ada beberapa menu juga yang yaitu abstraksi, di mana program ini menggunakan abstraksi untuk menyembunyikan implementasi internal dari detail transaksi dan hanya menampilkan antarmuka yang jelas kepada pengguna. Lalu ada enkapsulasi, di mana enkapsulasi ini terlihat jelas dalam cara data seperti data pelanggan sementara dan barisan bensin, lalu disembunyikan di dalam kelas Transaction Service EMPL. Lalu yang ketiga ada komposisi, di mana program ini menggunakan komposisi dengan cara kelas Transaction Service EMPL memiliki ketergantungan pada dua objek lain, yaitu pelanggan repository EMPL dan stok repository EMPL. Lalu ada polimorfisme, yang dimana menu ini terlihat dalam cara program ini menangani berbagai jenis objek dan aksi yang bisa dilakukan pada objek tersebut. Sebagai contoh, metode pesan bensin, lalu transaction service TNPL, dan selanjutnya ada menu dependency injection, di mana menu ini digunakan untuk memungkinkan objek yang diperlukan oleh transaction service TNPL. Kita lanjut ke menu pelanggan repositories. Di sini ada abstraksi juga yang digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi interaksi dengan database di balik metode yang lebih sederhana. Sebagai contoh, metode ambil database data pelanggan yang simpan data pelanggan. Menyediakan antarmuka yang jelas untuk berinteraksi dengan data pelanggan tanpa pengguna perlu tahu bagaimana proses penyimpanan atau pengambilan data yang dilakukan di tingkat database. Kedua, ada enkapsulasi. Terlihat pada cara data seperti nama, total pembayaran, jumlah bensin, dan informasi lainnya simpan di dalam objek pelanggan. Tiga adalah komposisi. Terlihat dalam hubungan antara kelas pelanggan repository IMPL dan kelas database. Kelas pelanggan repository IMPL bergantung pada objek database yang mengelola koneksi dan eksekusi query SQL. Lalu ada polymorphism. Eh, Polymorphism tidak terlalu jelas terlihat di program ini. Penggunaan antarmuka pelanggan repositories yang diimplementasikan oleh kelas pelanggan repositories INPL memungkinkan polymorphism yang digunakan yang menggunakan antarmuka pelanggan repositories bisa berfungsi dengan cara yang sama tanpa mengetahui implementasi spesifik yang digunakan. Lalu ada injeksi dependensi yang diterapkan dengan jelas dalam konstruktor, di mana objek database disuntikan ke dalam repository pelanggan. Nah, sekarang kita masuk ke stok repositories. Nah, ini akan dijelaskan oleh Mario. Jadi di stok repositories ini sama kayak tadi juga ada beberapa menu di mana ada abstraksi. Abstraksi ini digunakan dalam cara objek, stok repositories di MPL, dan berinteraksi dengan database. Lalu ada enkapsulasi, di mana ini terlihat dalam cara data produk stok disimpan dan diakses setiap objek stok memiliki data terkait seperti nama harga dan jumlah. Lalu ada menu komposisi, di mana komposisi ini terlihat dalam hubungan antara stok repositories dan database. Lalu keempat ada injeksi dependensi, di mana ini diterapkan dengan jelas dalam konstruktor stok repository MPL dan database. Lalu ada menu kelima ada polimorfisme. Polimorfisme ini tidak terlalu terlihat dalam kode ini secara eksplisit. Namun, penggunaan antarmuka stok repositories memungkinkan untuk kemungkinan polimorfisme ini diimplementasikan. Lalu Kita sekarang masuk ke menu pelanggan. Nah, di pelanggan ini ada enkapsulasi terlihat dalam cara data pribadi dan pelanggan disimpan dalam variabel-variabel pribadi. Saya harus mencas.
Lalu ada abstraksi yang diterapkan dengan menyembunyikan implementasi internal kelas dan hanya menampilkan antarmuka yang diperlukan untuk berinteraksi dengan objek pelanggan. Ketiga, ada modularitas terlihat dalam desain kelas ini di setiap data yang berhubungan dengan pelanggan seperti nama, total pembayaran, dan jenis bensin diatur dalam satu kelas yang terpisah. Ini memungkinkan program untuk mengolah informasi pelanggan dengan cara yang terstruktur dan modular sehingga memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Lalu ada konstruktor, kelas pelanggan tidak memiliki konstruktor explicit yang diimplementasikan, namun bisa dengan mudah menambahkan konstruktor untuk inisialisasi data pelanggan saat objek dibuat. Nah, sekarang kita masuk ke stok yang akan dijelaskan oleh Mario. Di stok ini terdapat menu enkapsulasi yang diterapkan dengan mendeklarasikan atribut-atribut nama, harga, dan stok, dan ID. Lalu ada abstraksi, di mana ini tercermin dalam kelas stok yang menyembunyikan implementasi detail dari data yang dikelola. Lalu ada modularitas. Modularitas ini terlihat dalam desain kelas ini, yang berfokus pada pengelolaan data terkait stok seperti nama, harga, jumlah stok, dan ID. Lalu ada konstruktor. Meskipun kelas stok tidak memiliki konstruktor eksplisit, dalam kode yang diberikan, kita dapat menambahkan konstruktor ini. Lalu ada Kita masuk ke database. Kalkulasi database sini diterapkan dengan cara mendeklarasikan variabel DB name, username, password, host, port, dan connection sebagai private. Dengan demikian, data ini hanya bisa diakses atau dimodifikasi melalui metode yang disediakan dalam kelas ini. Baru ada abstraksi, yaitu menyembunyikan detail implementasi dari cara koneksi database dibangun. Lalu ada modularitas, terlihat dalam desain kelas database yang fokus pada pengolahan koneksi ke database. Lalu konstruktor, di mana database ini memiliki konstruktor yang menerima parameter untuk nama database, nama pengguna, kata sandi, host, dan port. Ini memungkinkan objek database untuk disesuaikan saat dibuat dengan informasi yang dibutuhkan untuk menghubungkan database. Lalu ada penanganan error atau exception handling. Kelas ini juga menunjukkan penggunaan error melalui blok try catch yang menangani kemungkinan kesalahan saat mencoba menghubungkan ke database. Oke, sekian hasil dari proyek kami pada malam hari ini. Terima kasih Sir karena sudah melihat dan inilah akhir inilah penutup dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami pamit undur diri. Nah, tinggal